Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Jadi saat ini kita akan membahas untuk kegiatan Pepelingasi bersama dengan Pepelingasi Tarakan yang saat ini diwakili oleh Mas Abrar Siregar. Jadi dipersilakan mungkin langsung saja dari Ibu Rohmi untuk pengantarnya dan selanjutnya diberikan kesempatan setelah Bu Rohmi diberikan kesempatan bagi Mas Abrar. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Mas Abrar Pertamina Kaltara sudah bergabung di pagi hari ini untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas kehadiran Mas Hendrit, Mas Richard, Mas Abram, dan kawan-kawan lainnya yang akan menyusul. Nanti kita akan dengarkan dan simak baik-baik penjelasan dari Mas Abrar. Saya kira dari saya sekian. Mungkin Mas Hendri silahkan jika ingin ada kalimat sepatah dua patah kata untuk pertemuan kali ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya. Langsung saja Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini pembina kami dan Mas Abra selaku dari Pertamina yang sudah meluangkan waktu dan akan menyampaikan diskusi pagi hari ini dan rapat ya. Mungkin itu dulu ya Mas Richard ya. Saya kembalikan biar menyingkat waktu, biar nanti kita sambil diskusi. Oke, siap. Terima kasih Mas Hendrit dan dipersilakan kepada Mas Abrar Siregar untuk dapat memberikan penjelasan mengenai kegiatan kita selanjutnya dan kaitannya dengan mungkin Pertamina. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Rohmi selaku pembina dari Pepelingasi. Terima kasih juga buat teman-teman Pepelingasi se-Indonesia. Alhamdulillah ya, ada beberapa teman-teman sebenarnya saya udah kenal dari teman-teman Pepelingasi di sini. Sebenarnya kemarin tuh saya ada beberapa ide-ide ataupun inovasi terkait kegiatan-kegiatan serta aktivitas lingkungan. Nah, tidak ada salahnya saya coba berkoordinasi, mencoba untuk kolaborasi ke Ibu Rohmi selaku pembina di sini dan untuk menyampaikan ke teman-teman pengurus Pepelingasi di tahun 2021 ini. Dan harapan saya dalam kegiatan-kegiatan nantinya kita selalu bisa dapat berkomunikasi, terus itu kita dapat langsung berkolaborasi, tidak hanya di kegiatan-kegiatan lingkungan saja, kan tetapi kegiatan lainnya juga saya harap bisa bersinergi. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman Pepelingasi dan ini juga saya beberapa kegiatan juga tidak hanya di Pepelingasi, juga di National Geography, WWF, dan Biodiversity Warrior juga coba saya ajak komunikasi seperti daring ini agar edukasi dan publikasi terhadap lingkungan khususnya dapat termanage ataupun terpublikasi secara baik dan kemudian hari ini akan menjadi sebuah platform edukasi untuk teman-teman khususnya di anak-anak muda. Ini sebenarnya Bu izin dan teman-teman saya ada sedikit presentasi mungkin overview terkait apa sih kegiatan kita, lalu tujuannya itu seperti apa dan rencana-rencananya nanti harapan kami tidak hanya direncanakan oleh kami. Nah, dari Pepelingasi khususnya juga memiliki beberapa rencana dan aktivitas yang kemungkinan ini bisa menjadi program-program baru buat kami ataupun nanti buat Pepelingasi. Saya udah bisa share dokumen.
Ya, silakan Mas. Kelihatan ya teman-teman? Ya. Kita menyatukan mindset teman-teman di sini karena teman-teman penggerak pemuda dari lingkungan khususnya. Jadi ada beberapa penawaran program yang ingin saya sampaikan adalah terkait bidang edukasi pendidikan lingkungan dan konservasi. Nah, khususnya di PT Pertamina EP sebenarnya tidak hanya di Tarakan ya. Ini juga bisa jaringan awal buat teman-teman PP Lingasi melalui dari Pertamina Kaltara, dan nantinya harapan kami tidak hanya Pertamina Kaltara, bahkan bisa perseroan, jadi bisa mencakup keseluruhan Indonesia Pertamina yang bisa mengikuti. Di sini khususnya di Pertamina EP Tarakan kami memiliki 2 program yang cukup menarik dan cukup endemik di Kalimantan Utara, dan ini telah menjadi sebuah ikonik serta objek wisata untuk pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi, mangrove dan bekantan, hingga dengan tanaman-tanaman anggrek langka dan tanaman hias lainnya. Tujuan kami dalam kegiatan konservasi inilah menciptakan sebuah pulau yang bersih, sehat, karena kami memiliki tagline itu adalah Green Island. Kami berlokasi di kawasan 3T, terluar, terdepan, tertinggal, langsung perbatasan antara negara Malaysia. Jadi ini membuat kami salah satu proyeksi dari nawacitanya Bapak Presiden untuk penetapan wilayah 3T. Ini jangkauan kegiatan kami serta program-program CSR kami cukup masif, teman-teman sekalian. Walaupun kami berada di area perbatasan, tidak menutup kemungkinan kami untuk selalu intensitas untuk melaksanakan kegiatan, tidak hanya di bidang lingkungan saja, kan, tetapi di bidang pemberdayaan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan lain-lain. Salah satu upaya kami untuk peningkatan pendidikan itu di areal perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebati, kami memiliki program CSR yang cukup menarik, yaitu Sekolah Tapal Batas, dan ini hampir setiap bulan, lebih kurang sekitar 130 km yang kami jangkau untuk mencapai sekolah itu dengan nakoda yang kami kan ataupun transportasi berupa pesawat ataupun kapal. Cukup banyak tantangan yang bisa kami lalui untuk menjangkau program-program ini karena salah satu bentuk keprihatinan ataupun tanggung jawab sosial perusahaan kami. Kemudian yang lebih kita tekankan adalah program-program yang bernuansa lingkungan seperti bank sampah, kemudian inovasi dari biodiesel, minyak jelantah, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat marginal yang berkeinginan ataupun lokal hero dari aktivitas-aktivitas komunitas terhadap lingkungan sekitarnya. Ini program unggulan kami, ada Kampung Penanggulangan COVID, ada pemberdayaan masyarakat disabilitas, ada Desa Tepian Mandiri Energi dengan menggunakan teknologi solar cell home system. Terus tuh kami ada program WAS, Water Sanitation and Hygiene, ini juga termasuk di perbatasan karena kondisi pandemik, jadi hal-hal yang terkait higienis ataupun kegiatan-kegiatan kesehatan salah satu poin utama kami untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Cukup masif di kegiatan award dan kompetisi. Baru-baru saja di 2020 kemarin kami mendapatkan penghargaan internasional Global CSR Award. Ini di Filipina atau Thailand kalau nggak salah saya.
Kemudian kami juga mendapatkan award nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait program-program CSR kami, termasuk juga program keanekaragaman hayati, lingkungan, konservasi, dan lain-lain. Jadi kami dapat award proper emas dan proper hijau. Dan berikutnya kami juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kompetisi nasional seperti Indonesia Green Award, Proklim, program Kampung Iklim, dan Nusantara CSR Award, penghargaan dari Kalpataru juga kami telah mendapatkan sosok inspirasi ataupun sosok lokal hero terkait Kalpataru Utama, kemudian penghargaan daerah seperti wali kota, itu dari provinsi dan lain-lain. Ini teman-teman konsentrasi dari program yang mungkin akan kita sinergikan ke teman-teman PP Lingasi, yaitu adalah program kawasan konservasi tanaman anggrek Kota Tarakan. Hal ini menjadi sebuah latar belakang kami dan perhatian kami terhadap program ini adanya bahwa di Kota Tarakan, khususnya di Kalimantan Utara, ternyata cukup banyak terdapat tanaman-tanaman endemik, salah satunya tanaman anggrek, yang dimana tanaman ini menjadi ataupun endanger ya, kalau kita bisa bilang hampir terancam punah keberadaannya, dan kami harap dengan adanya program ini akan dapat memulihkan kembali tanaman yang statusnya endanger menjadi jauh lebih baik. Terus itu tanaman anggrek ini adalah sebuah kawasan strategis karena kawasan ini memiliki kawasan integrated di antara wisata-wisata lainnya, termasuk ada wisata botani garden, terus itu ada kawasan pertanian, agrowisata, terus itu ada kawasan pantai Amal, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan-kawasan wisata lainnya seperti hiking, air terjun, dan lain-lain. Dan karena strategisan kawasan ini adalah salah satu peluang utama kami dan teman-teman khususnya di berbagai instansi pemerintahan serta di bidang pariwisata menjadi dorongan untuk selalu berbagi dan melestarikan selalu program-program terkhusus di kawasan ini. Kemudian dalam waktu dekat kami akan mengembangkan berbagai jenis tanaman anggrek khususnya di khas Kalimantan dan khas yang ada di Indonesia. Kami akan mendatangkan berbagai tanaman-tanaman yang cukup endemik untuk dijadikan sebuah koleksi pemenuhan di kawasan kebun raya ini. Harapan kami juga tempat yang kami kelola nantinya bersama teman-teman melakukan kerjasama ini akan menjadikan sebuah pusat edukasi dan ekowisata baru di Kalimantan Utara serta di Indonesia nantinya. Kami telah mengidentifikasi sekitar lebih kurang 3.662 jumlah tanaman anggrek. Ini keseluruhannya karena didominasi oleh tanaman anggrek Bendanium. Dan di sini mungkin teman-teman ada jurusan pertanian ataupun jurusan terkait tanaman, mungkin tahu ada beberapa tanaman anggrek yang cukup senang oleh masyarakat. Terus itu penghias-penghias ataupun pengrajin dari tanaman-tanaman hias ini tidak cukup familiar ya terhadap tanaman-tanaman anggrek Dendanium, terus itu ada Oncidium dan lain-lain. Ini memiliki nilai jual yang cukup besar hingga saat ini untuk beberapa tanaman anggrek yang kami kelola telah berhasil untuk bisa diekspor ke wilayah Malaysia. Di 2021 ini kami akan menetapkan kawasan tanaman anggrek ini sebagai ruang edukasi dan serta promosi dengan berbagai kegiatan-kegiatan lingkungan. Makanya saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman aktivis-aktivis lingkungan, tidak hanya di organisasi-organisasi lokal, akan tetapi saya juga
kolaborasikan ini ke teman-teman PP Lingasi, WWF, National Geographic, dan lain, agar kedepannya program ini bisa berjalan lebih masif dan dapat dikenal secara nasional. Nah, ini tidak hanya Pertamina yang di sini memiliki keterlibatan khusus untuk pencapaian program ini. Di sini ada kelompok masyarakat, dan harapan kami dari segi NGO nanti adanya PP Lingasi yang ikut peran serta juga keterlibatannya untuk program konservasi kita bersama ini. Kemudian ada pemerintah kota dan ada Pertamina IP sendiri. Ini program kami, salah satu upaya di tahun 2021 ini adalah pendampingan dan penelitian. Dan di sini juga kami membuka lebar hasil kerjasama ini untuk kegiatan pendampingan serta penelitian bersama. Kemudian kami juga akan melaksanakan kegiatan kajian, dan ini kami juga, kalau misalkan teman-teman dari PP Lingasi ada yang expert di bagian ini, mungkin kita bisa akan join. Dan di sini juga kami ada peningkatan kapasitas anggota, dan di sini kami akan rutin mengadakan kegiatan edukasi serta seminar ataupun talk show terkait lingkungan. Dan ini sangat dibutuhkan sekali peran serta dari aktivis-aktivis lingkungan seperti PP Lingasi, National Geographic, WWF, serta komunitas-komunitas yang memiliki visi dan misi bersama, yaitu meningkatkan lingkungan sekitar wilayah. Terus itu kami akan melaksanakan pure 100% renovasi infrastruktur, baik itu pembuatan greenhouse, terus itu pembuatan inovasi-inovasinya seperti irigasi cincin, terus itu teknologinya seperti laboratorium, kemudian rumah tunggu, terus itu ada fasilitas umum seperti pembangunan ruang informasi, tempat sampah, gapura, dan lainnya. Nah, ini juga salah satu challenge ataupun pengembangan kita. Kami berharap di tahun ini publikasi kami tidak hanya bergerak di Kalimantan Utara, tapi bisa secara nasional dan internasional. Terus itu kami juga melakukan kegiatan pemberitaan secara masif, baik itu lokal ataupun nasional nantinya. Ini teknologi kami, teknologi Smart Greenhouse, dan ini juga bisa diaplikasikan ke teman-teman PP Lingasi. Kemungkinan di daerahnya masing-masing memiliki pengembangan greenhouse, dan ini bisa kita lakukan seperti smarting, ataupun teman-teman bisa mereplikasi teknologi ini sehingga apa yang kami terapkan dapat diterapkan di teman-teman di daerah-daerah lain. Terus kami membuat stek tanaman menggunakan WCO, water culture orchid. Ini sama halnya seperti proses tanaman hidroponik tanaman anggrek, yang kemungkinan yang kita ketahui tanaman anggrek itu ditanam di arang ataupun batu, di pot-pot yang tidak ada notabene tanah. Dan di sini kami coba berinovasi bersama akademisi membuat terobosan baru sistem penanaman secara WCO, ataupun yang kita sering kenal itu adalah hidroponik sistem WIC. Dan di sini juga kami ada sistem kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman ataupun memvariasikan ataupun menciptakan sebuah varietas-varietas baru di tanaman anggrek ini. Ini teknologi dan simulasi ataupun diagram teknologi yang kami terapkan di Smart Greenhouse. Lalu kita beralih ke konservasi berikutnya, yaitu adalah kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Di sini ini adalah salah satu kawasan yang mungkin bisa kami katakan adalah
satu-satunya di Indonesia yang berada di tengah kota, terdapat kawasan konservasi, dan di sini kita bisa langsung menikmati ataupun melihat aktivitas dari monyet Belanda ini ataupun bekantan tanpa harus ada pengawasan khusus dari pengurus yang ada di KKNB. Karena ya secara morfologi ataupun si aktivitas bekantan ini udah cukup bersahabat dengan masyarakat, karena mungkin karena rutinitas masyarakat berkunjung ke sana jadi membuat dia tidak minder lagi ataupun dia sudah menjadi serasa artis di sana. Jadi kita dapat menikmati dia ini bisa kurang lebih itu bisa hampir, saya pernah juga 1 meter bisa berinteraksi langsung sama si bekantan ini gitu. Kemudian ini adalah tadi yang pernah saya sebutkan tadi adalah salah satu kawasan konservasi di tengah kota yang memiliki hewan endemik. Mungkin teman-teman tahu ini selain juga hewan endemik, ini juga adalah salah satu ikonnya Dufan yang ada di Jakarta. Ini juga masuk salah satu kompetisi award kami di internasional, dan baru-baru ini kami mendapatkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pesona Indonesia di kawasan konservasi. Cukup banyak di sini karena program ini kami sudah lama mendampingin, lebih kurang itu di tahun 2010. Jadi inovasi-inovasinya dan kerjasamanya juga cukup masif, sudah cukup banyak sekali. Dan terakhir itu kami telah mengpatenkan sebuah website monitoring kajian populasi tanaman mangrove dan bekantan yang dapat diakses secara mudah oleh pengurus serta pun peneliti yang akan menjadikan Taman Anggrek ini sebagai pusat penelitian. Di tahun 2018 juga program ini telah menjadi pusat penelitian dari Jerman, Jepang, dan Inggris. Jadi cukup banyak sekali peneliti-peneliti yang penasaran kok bisa di tengah kota dan samping kiri kanannya itu ada pusat pembelanjaan Ramayana, terus itu pemukiman masyarakat, akan tetapi hutan konservasi ini dapat bertahan dan dapat eksis hingga sekarang. Ada beberapa faktor yang cukup baik di sini karena ekosistem yang dikelola sekitar lebih kurang 22 hektar ini sangat-sangat terjaga, terus itu dengan adanya dukungan berbagai instansi khususnya dari kita, pemerintah, mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan khusus terhadap program ini. Ini beberapa platform ataupun kerjasama promosi, sedangkan edukasi yang pernah kami lakukan tidak hanya di komunitas, akan tetapi di instansi pemerintahan. Salah satu contohnya itu adalah wisata konservasi dan wisata edukasi. Wisata edukasi ini kami coba mengembangkan energi baru terbarukan dengan mengelola minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel, sabun, terus itu kami buat lilin juga untuk pengembangan batik, dan kemudian kami membuat sebuah program edukasi pengembangan batik pewarna alami. Kami mencoba menerapkan kepada pengrajin-pengrajin batik sekitar Kota Tarakan untuk bisa lebih ramah lingkungan. Makanya kami coba pengembangan batik pewarna alami ini dengan berbagai teknologi. Ini teman-teman kita bisa konsentrasinya ke sini. Saya berharap dari kegiatan kita pagi ini memiliki titik terang, dan tidak hanya satu kali ini aja pertemuan nanti. Harapan kami, harapan saya juga ini akan bisa menjadi sebuah pembaharuan baru buat kami ataupun kerjasama
seperti apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya untuk di tahun ini saya mencoba ada 2 program yang kemungkinan bisa saya kerjasamakan secara nasional hingga bisa juga kami laksanakan secara offline khususnya di Kalimantan Utara nantinya. Untuk yang pertama adalah di bidang edukasi. Di sini kami ada aksi lingkungan. Aksi lingkungan itu cukup variatif dan cukup banyak. Di sini salah satunya adalah kegiatan bersih-bersih, terus itu ekoran, terus itu penanaman pohon dan lain-lain. Dan ini mungkin kita bisa kerjasamakan ataupun teman-teman nanti memiliki inovasi dari kegiatan aksi lingkungan, monggo kita bisa bicarakan serta timeline-nya kapan yang akan kita lakukan. Kemudian kami juga cukup aktif menggelar webinar, talk show, dan seminar lingkungan. Baru-baru ini kami sebagai narasumber untuk kegiatan lingkungan di Universitas Nasional serta di Jelantah Fortune. Perlombaan juga kami sering ikut sertakan dan harapan kami juga dengan adanya kerjasama ini perlombaan kita cukup lebih banyak lagi karena award-award yang kita peroleh nantinya itu adalah menjadi salah satu poin utama ataupun bahan evaluasi kita untuk bisa lebih ke jenjang yang lebih lagi. Kemudian challenge-challenge lingkungan ini mungkin kompetisi yang kita akan lakukan. Contohnya seperti kompetisi pembuatan video, poster, foto terkait akses lingkungan. Terus yang kelima itu ada riset dan pemberdayaan masyarakat. Ini saya harap tidak hanya di Kaltara dan harapan kami bisa lebih luas lagi di tempat-tempat daerah lain nanti melalui saya khususnya. Nanti kita coba berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina lainnya untuk bisa membuka jalan baru buat teman-teman yang di luar dari Kaltara bisa terakses bagaimana bisa mengembangkan kegiatan lingkungan. Kemudian inovasi program yang ini yang bisa saya sampaikan adalah tadi kita bisa mengaplikasi apa yang telah kami buat di Kalimantan Utara dan bisa direplikasi ke teman-teman lainnya. Begitu juga apa yang teman-teman buat harapan kami bisa terreplikasi di tempat kami. Kemudian publikasi, kami akan mewadahin publikasi jurnal nasional dan internasional karena beberapa kegiatan kami perlu yang namanya publikasi dan kami setiap tahun rutinitas membuat buku yang sudah ber-ISBN dan di sini saya berharap sekali semakin besar kolaborasi kita dan bisa tercatatkan di buku ISBN nanti teman-teman di tahun ini ataupun tahun berikutnya kolaborasi kita serta pemberitaan secara masif media lokal dan nasional dan baru-baru ini kami telah melakukan pemberitaan terkait konservasi, pembibitan serta pembuatan herbarium tanaman langka. Ini mitra-mitra kami, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Biodiversity Warrior, dan beberapa lainnya, National Geographic, WWF, dan sebenarnya dari universitas cukup banyak ya, tidak hanya dari UNAS, UBT, UGM, dan lain, sebenarnya masih banyak report, dan ada beberapa tim-tim fotografi, terus itu ada pencinta dari aneka lutung, terus itu ada berbagai burung, dan lain halnya, sebenarnya masih banyak banget kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan konservasinya Pertamina. Mungkin ini teman-teman overview-nya kita lebih banyak diskusi dan kita mau membuat seperti apa timeline kita ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan harapan saya setelah kita melakukan berbagai diskusi ini dan nantinya akan ada tindak lanjut seperti MOU ataupun surat kerjasama antara Pertamina dengan PP Lingasi yang ada di PP Lingasi Indonesia ya supaya cakupnya lebih nasional dan teman-teman lainnya ketika kami ada kegiatan seminar ataupun
teman-teman memiliki seminar, kami siap untuk berbagai kegiatan nantinya untuk bisa difasilitasi. Mungkin itu Ibu Rohmi, teman-teman lainnya, ya kita lebih banyak diskusi ya, karena supaya lebih proaktif dalam diskusi saat ini. Jadi kita langsung aja, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ditanya ataupun bagaimana mekanismenya, mari kita susun bersama-sama. Kalau misalkan mengikut mekanisme seperti kami, mungkin kami akan menawarkan surat kerjasama terlebih dahulu, kemudian kita akan merancang program. Jadi program yang telah kami rancang, begitu juga dengan program yang telah PP Lingasi rencanakan, kemudian kita akan sinergikan gitu. Jadi ada beberapa program-program yang bisa kita sinergikan. Harapan saya di tahun ini kita bisa realisasikan, kita realisasikan. Itu Ibu Romi dan teman-teman sekalian, monggo kita ke sesi diskusi. Baik, makasih banyak Mas Abrar atas presentasinya, sangat luar biasa dan merupakan ini kesempatan emas bagi Populingasi Indonesia IKAPI untuk menindaklanjuti hubungan baik ini. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi banyak mitra-mitra yang dapat kita kolaborasikan bersama Pertamina Tarakan ini. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Presiden Populingasi Mbak Ira sama ketumnya Mas Hendrit dan kawan-kawan lainnya. Apa yang harus dilakukan, silahkan. Kalau dari saya pribadi selaku pembina sangat setuju, dan apabila ada MOU kami dengan semangat mengikuti program yang akan dilaksanakan. Dari saya ini dulu, silahkan saya serahkan ke moderator, dilanjutkan untuk tanggapan dari PI. Silahkan, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abrar Siregar bersama dengan Bu Romi. Ya, tentunya kita awali dulu dengan MOU, tapi bagaimana dan kapan aktivitas dan kerjasama kita mulai, mungkin kita dapat dikembangkan dalam diskusi ini. Jadi dipersilakan kepada teman-teman, Bu Presiden Populingasi bersama dengan Kabinet, bahkan Ketua IKAPI, dan teman-teman komisi lainnya untuk dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, dipersilakan. Ya, kalau boleh dipersilakan langsung saja memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Mbak Ira, silakan Mbak Ira. Mas Hendrit. Sudah connect belum kiranya? Jaringan ya? Ya, kalau misalnya Ira masih connect mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Abrar atas pemaparannya ya, sangat bagus. Misalnya kan kami tindak lanjuti ya terkait itu, mungkin akan ada MOU ya terkait apa antara PI dan pihak Pertamina tadi, biar kegiatan tuh lebih maksimal Pak Bang atau Mas. Jadi nanti setelah ada MOU mungkin sepertinya seperti lebih enak kan, perhubungan dengan antara PI dan Pertamina itu lebih kayak legal gitu kan, ibaratnya ada ikatan gitu kan, bukan sekedar kita kerjasama, tapi bisa nanti disampaikan. Jadi benar Mas, kemarin kan dari PI dan IKAPI itu sudah ada program-program sebelumnya. Jadi mungkin setelah agenda ini bisa nanti kan diagendakan ada rapat lagi atau diskusi lagi. Jadi bukan hanya ini aja, dan dalam waktu dekat juga dari PI dan IKAPI juga ada beberapa agenda kan, seperti webinar atau apa. Bisa sih nanti sebagai narasumber atau sebagai mitra-mitranya kan. Jadi kami sangat mensupport ya. Mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan lagi. Silakan kalau Ira mau menambahi.
atau yang lain? Ya, terima kasih Mas Henry. Ya, siap. Ya, mungkin yang lain ada lagi? Ya, kita gunakan kesempatan ini. Ya, dipersilakan Mas Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Izin bertanya kepada Bapak Abrar. Mohon izin, apakah nantinya bisa dikembangkan ke arah mangrove dan juga terumbu karang untuk kegiatan-kegiatan lingkungan hidupnya ini? Karena dari saya sendiri, di wilayah saya kan Sulawesi Selatan, itu banyak memang arah dan potensi untuk konservasinya itu ke mangrove atau terumbu karang. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ya, apakah langsung bisa dijawab, Mas Abrar? Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Tadi ada Mas Abraham sama Mas Ricardo ya. Mas Hendrik. Mas Hendrik. Ya, Mas Hendrik, benar, tidak hanya kali ini, hari ini. Jadi kemungkinan akan ada diskusi lanjutan terkait timeline dan mungkin secara webinar juga ataupun secara online kita akan penandatanganan MOU nantinya. Kemudian harapan saya dalam waktu dekat juga, karena kan kami kan sudah memberikan program kami apa saja, dan harapan kami juga PP Lingasi dalam 1 tahun ini programnya apa saja, jadi coba kita sinergikan. Oh, ini masuk nih, misalkan di bidang edukasi, promosi, kita bisa satu jalan seperti itu. Dan informasi juga kita agak sedikit gercep ini karena di tahun ini kan udah bulan Mei ya, tidak lama lagi sebenarnya kegiatan ini di awal-awal tahun seharusnya kita lakukan, tetapi karena kondisi saat ini saya juga baru beberapa memetakan program-program saya serta apa saja yang pengen saya joinkan, dan alhamdulillah udah memiliki titik terang, salah satunya adalah PP Lingasi, dan saya akan lebih konsentrasinya nanti ke teman-teman. Jadi apapun kegiatan dari Pertamina, khususnya di kami terkait webinar ataupun kegiatan aksi-aksi lingkungan lainnya, publikasi, saya akan mengikut sertakan secara langsung PP Lingasi untuk bisa berpartisipasi di situ. Gitu. Dan di sini juga saya tidak akan ke satu belahan pihak, saya juga akan selalu berkoordinasi ke teman-teman terkait adapun masukan ataupun saran-saran, sehingga apa yang telah kami buat ini, apapun yang telah dibuat PP Lingasi selalu bisa satu misi dan selalu bersinergi. So, harapan kami, karena ini agak sedikit gerak cepat ya teman-teman, kemungkinan minggu depan itu saya akan memberikan ke teman-teman timeline kegiatan saya, webinar ataupun kegiatan edukasi serta publikasi, karena dalam waktu dekat juga kami akan meluncurkan sebuah buku konservasi. Nah, dan harapan kami ini sudah ada di buku ISBN kami, ada keikutan sertanya PP Lingasi. Karena buku ini adalah berbuku bernuansa nasional, berbuku Pertamina se-Indonesia Raya juga sama ke teman-teman PP Lingasi. Jadi ketika ada salah satu NGO ataupun komunitas lingkungan yang berpartisipasi, harapan kami ini menjadi sebuah pergerakan baru untuk teman-teman lainnya bisa join. Nah, kemudian tadi ada Mas yang dari Sulawesi ya, Mas Sulawesi Selatan ya. Mas Abraham. Ya, Mas Abraham. Secara edukasi ataupun publikasi kami siap untuk melakukan yang Mas Abraham laksanakan di sana. Untuk aksi-aksi secara nyata, kemungkinan saya harus banyak berkoordinasi ke teman-teman Pertamina yang ada di sana untuk bisa Mas Abraham bisa akses secara langsung, karena sebelumnya mohon maaf
karena kita terbatas regional, kami di regional Kalimantan Utara, jadi skupan wilayah kerja kami seputar Kalimantan Utara. Akan tetapi untuk ke edukasi dan promosi, kami siap untuk membantu Mas Abraham dari akses beberapa kegiatan ataupun jurnal-jurnal nantinya yang Mas Abraham udah lakukan. Kami kan juga cukup punya ini ya tim dari peneliti, dari akademisi untuk bisa membantu. Kemudian seperti itu, dan kita manfaatkan publikasi Pertamina yang nantinya kemungkinan kami akan mempublikasi di ICCU. Terus kami publikasi dalam waktu dekat ini, publikasi nasional seperti LIPI ataupun nanti jurnal-jurnal nasional. Jadi ketika ada riset-riset yang cukup baik di bidang lingkungan, harapan kami ini juga bisa kami lakukan gitu. Terus buat teman-teman yang lain, informasi juga tidak menutup kemungkinan ya, tidak hanya di Kalimantan Utara, apabila ada kegiatan-kegiatan yang PPLI ngasih seperti di Jawa Barat, di Sumatera, di Papua, Sulawesi, di Kalimantan, kami siap untuk menjadi narasumber ataupun kami siap dengan mitra-mitra kami untuk memberikan edukasi, karena cukup menarik ya kalau misalkan dari kami bisa memberikan inovasi ke daerah-daerah lain seperti itu. Karena kami memiliki tenaga-tenaga teknis yang cukup ekspor di bidangnya, contohnya dari Universitas Nasional, dari UI, terus itu dari Universitas Mula Warman, dari Universitas Borneo Tarakan yang telah memiliki tidak hanya sertifikat, mungkin sertifikasi khusus untuk di bidang lingkungan. Terus itu ada mitra-mitra aksi kami di bidang bank sampah yang udah memiliki penghargaan Kalpataru. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan contoh bagaimana beliau mengelola aktivitas lingkungannya. Dan kami, khususnya saya telah membentuk sebuah kemilenialan anak-anak muda melalui Biodiversity Warrior. Di sini kami telah memiliki jurnal terkait lingkungan dan konservasi. Dan untuk teman-teman yang PPLI ngasih, saya akan kasih akses khusus. Akses khusus dalam arti free dalam publikasi, dan kedepannya selain free juga kami akan memberikan beberapa challenge lainnya. Mungkin kami cukup aktif ya di Biodiversity Warrior ini mengadakan kegiatan-kegiatan lingkungan. Seperti kemarin ada challenge TikTok lingkungan, terus itu ada challenge pembuatan video, dan ini kami semua akan memfasilitasi seperti award-nya ataupun penghargaan-penghargaan gitu. Terus saya juga bergerak di Jelantah Forchem, salah satu koordinatornya, dan di sini kami bergerak di bidang inovasi pengembangan minyak jelantah. Kami akan memberikan pelatihan kepada teman-teman bagaimana mengelola minyak jelantah dengan baik. Kemudian kami juga akan selalu memberikan edukasi kepada PPLI ngasih untuk, karena kan akses terdepannya komunitas ini adalah masyarakat gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak di-upskill-kan dari segi pendidikan, edukasi lingkungan dan konservasi untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat kan agak sedikit rumit. Jadi perlu penambahan-penambahan seperti teknologi apa sih yang telah berkembang di bidang lingkungan saat ini. Dan ini akan kita coba rumuskan bagaimana kita mendesain program ini akan lebih termaksimalin. Harapan kami melalui webinar ataupun talk show serta seminar-seminar yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan, dan ini bisa secara masif ataupun bisa per regional kita lakukan. Misalkan regional
Sumatera mengadakan aksi terkait minyak jelantah, regional Jawa terkait konservasi, Kalimantan bisa terkait pelatihan-pelatihannya, Papua dan Sulawesi bisa upskill terkait penerapan teknologi dan lain-lain. Nah, harapan kami sudah terbentuk sebuah program yang bisa kita langsung edukasikan ke teman-teman, kemudian teman-teman langsung mengaplikasikan ke masyarakat. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Presiden ataupun Presiden PPLingasi, Ibu Rohmi, saya siap sebenarnya untuk teman-teman diskusi tidak hanya hari ini. Saya akan share nomor HP saya untuk bisa teman-teman lebih mudah berkomunikasi nantinya ke depannya dengan saya. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, terima kasih Mas Abrar. Ini ada pertanyaan dari Bu Rohmi untuk masalah logo. Apakah bisa disertakan dalam setiap kegiatan Pertamina? Maksudnya logo PPLingasi, apakah bisa disertakan di setiap kegiatan Pertamina? Begitupun sebaliknya, kegiatan PPLingasi bisa menyertakan juga logo Pertamina. Dan sebelumnya mohon maaf Pak Abrar, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah untuk waktunya kita bisa tentukan sampai jam berapa? Takutnya ada kesibukan dari Bapak Abrar sendiri ataupun gimana? Ya. Baik teman-teman, kebetulan saya setengah jam lagi, jam 10 di waktu WITE ini ada rapat lagi, jadi kemungkinan sebelum jam segitu kita mungkin untuk tahap awal ini sekitar setengah jam lagi kali ya, ataupun dari teman-teman ada saran nanti kita bisa kondisikan gitu. Untuk branding ya, untuk branding sebenarnya ini yang kami sangat harapkan gitu. Ketika PPLingasi memiliki kegiatan, monggo di publish aja aktivitas logo kami, baik itu kami jadi salah satu partisipan ataupun kami nanti dalam kegiatan itu sponsorship ataupun sinergi program, monggo kami sangat menerima baik ide ini, dan begitu juga kami akan menyertakan juga logo-logo dari PPLingasi yang ada di Indonesia, khususnya nanti setahu saya di regional juga ada ya logo-logonya, nanti akan kami submit, karena tidak hanya kerjasama ini sekitar hanya branding, akan tetapi manpower juga. Jadi harapan saya manpower ataupun komunitas ini, teman-teman juga berpartisipasi juga. Kemungkinan teman-teman sebagai IO-nya dalam event webinar nanti, ini saya sangat terbuka sekali gitu. Jadi bagaimana kita meng-hire peserta ataupun kita bagaimana mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita. Oh ya, satu lagi biar saya tidak lupa, kita akan secara masif tidak hanya di Instagramnya Pertamina ataupun publikasi lainnya, harapan kami juga di PPLingasi kami akan membuat sebuah desain ataupun informasi terkait edukasi konservasi dan lingkungan secara di media online, khususnya di Instagram. Dan ini juga nanti ataupun dari teman-teman yang bisa membuat sebuah informasi-informasi lingkungan yang bisa kita publikasi secara bersamaan, monggo di ini aja. Kita contohnya itu adalah penggunaan kantong plastik. Nah, itu kan salah satu edukasi secara media ya. Nah, itu kita publikasi secara masif nanti di media Instagramnya Pertamina, media Instagramnya PPLingasi, itu bisa menjadi salah satu kerjasama awalnya seperti itu. Itu Bu, monggo ini ya sangat ini banget mengizinkan sekali, karena ya ini salah satu branding adalah untuk kerjasama. Makasih Mas Abrar. Sekalian saya juga ini ide yang luar biasa juga. Kita nanti kabinetnya ada Departemen TIK ya, Teknologi Informasi, sama komisinya ada Komisi 4. Nanti kalian tolong kerjasama dengan Mas Abrar untuk langkah selanjutnya.
Kemudian saya juga minta tolong ke Mas Abrar, kan ahli dalam bikin ini ya Mas, aplikasi. Tolong kami dari Pepelingasi dibantu untuk dibuatkan aplikasi yang cocok dengan Pertamina. Jadi kita mudah-mudahan bisa ke Play Store juga, sehingga semakin menambah luas peminat di bidang lingkungan ini. Terima kasih. Nah, ini udah ada sedikit bocoran nih dari Bu Rohmi nih. Jadi buat teman-teman itu tadi kita membuat green design program kita dulu. Jadi program kita itu mau inovasinya apa, edukasinya apa, publikasinya apa. Nah, ini teman-teman tawarkan ke saya. Ini saya membuka ya, tidak hanya untuk di Kalimantan Utara ya, untuk seluruh Indonesia. Jadi contohnya di daerah Jakarta ataupun daerah Sumatera juga bisa menawarkan ya teman-teman. Jadi saya pengen edukasi ini ke Pertamina, apakah ada yang sejalan? Nah, monggo. Jadi kita biar bisa mengatur timeline-nya, nanti kita akan bisa kerjakan bareng-bareng. Seperti itu. Untuk aplikasi saya sangat setuju sekali dan ini langsung saya terima Ibu inovasinya. Jadi buat teman-teman ketika punya ide inovasi atau apa, insya Allah kami akan menerapkan, apalagi itu bisa menjadi sebuah terobosan terbaru ya, apalagi ke kondisi pandemik seperti ini. Kemungkinan aplikasi yang kita bisa buat adalah aplikasi aktivitas teman-teman terkait aksi-aksi lingkungannya. Jadi ini harus bisa ke-report di aplikasi itu, dan harapan kami juga bisa segera kita bisa publish ke Play Store. Oke teman-teman, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Jadi yang Jawa Tengah silakan Mas. Oh ya Mas Richard, silakan. Jadi nanti tinggal koordinasi ke teman-teman saja supaya harapan saya juga di pertemuan ini kita udah menentukan timeline kita kapan kita pertemuan, bahwa nantinya teman-teman udah bisa mempresentasikan ke saya program-programnya, sembari saya akan memonitoring apa saja yang bisa kita sinergikan. Mohon bantuannya teman-teman, ini agak sedikit gerak cepat kalau Pak Sandiaga Uno bilang. Ya, setuju. Ya. Dipersilakan dari Mas dari Jawa Tengah ya, tadi sudah memberikan kode ya, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Ricardo. Yang terhormat Bapak Abrar dari saya mau sedikit bertanya. Tadi kan Pak Abrar sendiri sudah memberikan clue untuk regional-regional lain dari Jawa maupun dari daerah lain itu dapat bekerja sama juga. Tentunya tidak Pertamina ini tidak dari Pertamina Tarakan aja, mungkin Pertamina yang lain bisa membantu kegiatan kami, karena dari regional Jawa sendiri itu besok di tanggal 5 Juni insya Allah kita akan mengadakan penanaman mangrove regional Yogyakarta seperti itu. Intinya yang mau saya tanyakan, apakah dari Pertamina bisa ikut membantu dalam kegiatan kami tersebut? Itu aja sih mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik Masnya, untuk kegiatan kita baru bersifat pertama edukasi dan publikasi. Untuk beberapa kegiatan aksi di regional lain, saya harapkan nantinya saya akan menjaring komunikasi jauh lebih luas. Contohnya di Jawa Tengah itu lokasinya di mana, Mas? Kalau saya lihat regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yogyakarta ya. Nah, Yogyakarta itu cukup banyak Pertamina di sana. Ada Pertamina TBBM, ada Pertamina Oil, ada Pertamina Gasnya juga. Saya rasa itu ada perkantoran perwakilannya di sana. Nah,
paling saya bisa menjembatani teman-teman kegiatan, kan mungkin ada proposal ya di situ ya. Nah, dari proposal ini teman-teman bisa mengajukan, karena kalau misalkan antar regional, dari kami hanya bisa memiliki akses edukasinya buat masnya untuk tahap awal ini, karena tidak menutup kemungkinan karena kami berregional di Kalimantan Utara yang untuk bersifat aksi serta pun sponsorship yang kami lakukan. Lain hal nanti kita udah bergabung ke Pertamina Persero ya. Persero inilah yang se-Indonesianya karena kami ada di regional Kaltara, dan wilayah cakupan kami salah satunya adalah di Kota Tarakan, terus itu di Nunukan, Sebatik, Malino, terus itu ada di Sebatik, Malino, Nunukan, KTT, Tanah Tidung, Tanjung Selor. Nah, itu di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Akan tetapi ketika teman-teman kalau melaksanakan secara aksi, saya masih bisa menyarankan buat teman-teman memberikan langsung proposalnya ke teman-teman TBBM yang ada di, setahu saya itu TBBM nggak jauh kantornya dari Malioboro, ada tuh Pertamina di sana. Jadi untuk saat ini baru seperti itu Mas, karena konsentrasi kami baru bertahap di kegiatan edukasi, tapi ketika Masnya memiliki kegiatan bernuansa seminar ataupun talk show, kami siap untuk memfasilitasinya. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Kembali ke Mas Ricardo. Ya, terima kasih Bapak Wakil, Mas Abrar. Mungkin ada juga masukan dari saya, karena ini seperti yang sudah dikatakan Mas Abrar tadi, kita gerak cepat, mungkin dari PP Lingasi dan IKAPI, untuk segera juga menyerahkan timeline-nya, supaya kita ada sinkronisasi, jadi tidak sudah mau kegiatan baru kita mau kasih proposalnya atau gambaran programnya. Jadi setidaknya kalaupun belum ada program untuk sisa sampai tahun akhir tahun, kita kasih dulu timeline 3 bulan ke depan supaya program-program yang kita sudah susun sudah bisa jalan, sinkronisasinya dengan PT Pertamina yang dari Mas Abrar Siregar. Jadi gitu. Mungkin gerak cepat juga dari teman-teman untuk dapat menyusun timeline-nya, dan karena ini Mas Abrar juga mau ada kegiatan, kita agendakan sekaligus kita memberikan paparan program seperti apanya kita, dan mungkin kita satukan aja ya untuk program PP Lingasi dan IKAPI. Mungkin secara bersama-sama kita kerjasama saja, jadi satu pintu aja, bersama dengan dari Mas Abrar juga satu pintu. Jadi kita nggak, ini ada membedakan ini programnya IKAPI, ini programnya PP Lingasi. Jadi satu pintu saja program PP Lingasi, sinkronisasi dengan IKAPI gitu. Dan sekiranya kita bisa agendakan untuk rapat selanjutnya, karena kita mengingat waktu, kita sepakat saja 9.30 kita sudah bisa akhiri ya untuk kegiatan ini, rapat ini. Nanti ada rapat lagi, tapi kita gerak cepat karena minggu depan ya Mas Abrar, kita udah mau ada aksi, mau ada kegiatan maksudnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman dari IKAPI PP Lingasi ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Ini Mas, dipersilakan. Ini Mas Richard, ada info dari Mas Abrar bahwa nanti tanggal 9 Mei akan ada kegiatan webinar Hari Bumi. Nanti kita perluas publikasinya ya ke PP Lingasi seluruh Indonesia untuk di repost biar banyak yang ikut. Nanti saya share di grup. Oke, siap Bu Romi. Ya, makasih. Terima kasih informasinya Mas Abrar juga. Terima kasih informasinya. Ya, dipersilakan teman-teman, mengingat waktu, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena ini kesempatan emas dan baik bagi kita semua. Ya, nambah sedikit. Ya, terima kasih banyak ya Mas Abrar atas yang penyampaian tadi, dan tadi sudah share ya di chat itu, bisa sampai follow up MOU ya antara PI dengan
Pertamina ya, bagaimana rule-nya atau draft-nya atau apa-apa yang perlu kami siapkan, nanti bisa saya hubungi ya sambil via CP ya. Mungkin itu dulu sih sementara, karena mungkin Mas Abra mau sibuk, yang jelas nanti saya lanjut di via WA aja. Saya hubungin Mas Abra ya nanti ya terkait kelanjutan MOU, draft atau apa yang mau diperlukan. Terima kasih Mas Abrar. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Hendrik. Ada lagi mungkin? Oh ya boleh. Secara MOU sebenarnya lebih baik saya mengikut teman-teman ya, supaya biar terkesan teman-teman yang memiliki penawaran khusus gitu ke kami. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada MOU yang draft-draftnya bisa disampaikan saja, nanti dilampirkan ke rencana kerja. Jadi rencana kerjanya kita buat 2 tahap. Rencana kerja strategis itu selama 5 tahun dan rencana kerja ini bisa lebih terperincikan, dan di sini juga saya berharap besar partisipan dari regional lain untuk bisa ikut mengakses kegiatan-kegiatan kita gitu. Misalkan dari ini ada ikatan juga ya, ikatan alumni ya. Ikatan alumni memiliki kegiatan seminar lingkungan ataupun seminar lingkungan internasional seperti itu. Nah, jadi kita akan memfasilitasin teman-teman untuk kita buat presentasi teman-teman secara kualitas internasional. Kita akan panggil beberapa pemateri dari luar nantinya untuk bisa berpartisipasi. Itu contohnya. Terus itu kita akan berdiskusi untuk pembuatan buku. Kebetulan mungkin teman-teman khusus ya, buku PP Lingasinya nanti khusus yang telah bekerja sama, misalkan sukses story PP Lingasi bersama Pertamina ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Terus itu harapan kami di tahun ini juga kita akan ada riset. Nah, risetnya tadi dari Mas yang dari Sulawesi, monggo kita menjadikan satu riset Indonesia, misalkan dalam PP Lingasi se-Indonesia memberikan kontribusi untuk lingkungan. Nah, riset ini bisa kita bersinergikan misalkan dari Sumatera dengan aksi pengolahan sampahnya, dari Jawa dengan apa, kita secara regionalkan, dan ini segera kita akan publikasikan secara nasional nantinya. Dan di sini nanti Presiden akan menjadi salah satu pembuatan serta hak cipta dari jurnal ini gitu, nanti bersama kami. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau secara draft mungkin akan draft kasar dulu ya Mas Hendrik, supaya kita juga biar enak diskusi berikutnya kemungkinan minggu depan. Jadi kita Mas Hendrik dan tim telah membuat sebuah draft dan akan kita langsung revisi di saat itu juga, kemungkinan waktunya cukup lebih panjang nanti. Jadi langsung kita revisi, dan harapan ke depannya ataupun minggu depannya lagi kita akan membuat sebuah peresmian khusus ya. Jadi antara Pertamina dengan PP Lingasi Indonesia, baik itu nanti secara daringnya ini kita akan mendeklarasikan ataupun penandatangan MOU secara langsung. Itu teman-teman. Sembari nanti di bulan, harapan saya sih di bulan Mei itu setelah Lebaran ataupun bulan Juni kita udah ada melaksanakan kegiatan-kegiatan gitu. Itu teman-teman. Lebih fleksibel aja Mas dan teman-teman, karena kita juga sama-sama belajar ya. Jadi tidak terpaku dengan kaidah hukum, karena saya juga tidak karena kan kalau beberapa MOU kan cukup begitu ketat ya, ada beberapa larangan-larangan ataupun kerja-kerja yang kedua pihak yang harus ditepatin ataupun jengkang waktu, dan di sini saya tidak banyak menuntut dan lain-lain karena kita sama-sama memiliki misi yang sama. Jadi harapan saya dengan adanya kegiatan ini aja kita udah cukup udah cukup banyak bersinergi gitu, dan MOU itu kan hanya sebuah administrasi khusus kita gitu. Jadi saya sangat fleksibel banget bahwa itu hanya sekedar surat saja saya juga udah cukup saran saya, tapi kalau misalkan kita membuat sebuah draft MOU saya sangat mengharapkan sebesar itu. Itu teman-teman. Ya, terima kasih Mas Abrar, Mas Hendrik.
apakah ada masukan lagi? Masih sisa waktu 2 menit ya. Sebelum 9.30. Santai aja kok teman-teman. Jam 10 juga belum mulai dia. Oh iya. Oke teman-teman, ada lagi? Saya sambil join juga. Oh iya. Belum mulai kok. Oke, Mbak Ira mungkin ada masukan, Mbak Ira? Sinyalnya udah stabil kah? Ada lagi kah? Pokoknya kita minta bimbingannya sama Mas Abrar ya, yang lebih berpengalaman. Adik-adik peperingasi ini, tolong dibantu. Siap, Bu. Iya. Iya. Pas ini juga kita mau adakan TOT kan. Jadi mungkin bisa ya, TOT training ya. Iya. Mungkin bisa sponsor pembicara kah atau gimana? Iya, betul. Iya. Kita ini Mas Abrar, jadi tahun ini kan Kemenpora nggak ada TOT di pusat, ya. Dikarenakan kemarin kan ada perubahan nomenklatur. Jadi untuk tahun ini sementara belum ada di tingkat pusat. Jadi kita himbau ke provinsi-provinsi untuk melaksanakan secara mandiri. Jadi nanti insya Allah tanggal 22 itu regional Jawa, yaitu yang dipusatkan di Jogja. Kemudian tanggal bulan akhir Mei itu Sumatera Selatan, area Sumatera. Nanti yang Sulawesi Utara menyusul ya, Indonesia Timur. Nah nanti mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Di situ semakin booming publikasi kita dan MOU dengan Pertamina ini semakin banyak menjaring pemuda yang di bidang lingkungan. Jadi mudah-mudahan nanti lebih luas lagi cakupannya. Monggo Bu, teman-teman masukin aja di rencana kerja kita. Insya Allah kalau kegiatan TOT saya bisa memfasilitasi, karena saya juga pernah ikut satu TOT ya Bu. Memberikan narasumber kemarin tuh di TOT-nya teman-teman, TOT 3 kalau nggak salah saya. Jadi sebenarnya siap saja dari kami untuk memfasilitasi narasumber yang udah kami sampaikan. Jadi tinggal teman-teman aja mau ataupun pengennya seperti apa, nanti kami akan coba hire beberapa teman-teman tim kita. Kami dukung kok teman-teman. Ya, mantap. Terima kasih Mas Abrar. Ada lagi kah untuk tanggapan atau pertanyaan? Ibu Presiden? Belum ya, belum bisa connect, mungkin jaringan. Ya. Gimana, ada lagi kah? Mungkin kita ya seperti tadi dikatakan Mas Abrar, gerak cepat. Segala sesuatu kita harus gerak cepat. Tentunya saling berkoordinasi ya. Saling berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Supaya apalagi ini ada kegiatan yang segera kita laksanakan. Supaya bisa dikondisikan dengan persiapan yang matang. Ya, ini leading sektornya saya serahkan ke Mas Hendrik, boleh ya? Mas Hendrik nanti karena mungkin Mbak Ira jaringannya susah, jadi mungkin yang stabil sinyalnya saya serahkan ke Mas Hendrik IKP untuk mengelola ini, tapi tetap kerjasama dengan PI. Oke, siap ya. Jadi dihandle oleh Mas Hendrik ya untuk masalah administrasinya. Ya, leading sektornya kan kita satu pintu, satu pintu aja, jadi biar enggak. Jadi kalau ada apa terkait ini ke satu pintu Mas Hendrik. Iya. Jadi enggak berbagai pintu. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada lagi, kita mau tutup saja untuk rapat kita di pagi hari ini. Tentunya terima kasih atas kehadiran dari teman-teman, khususnya kepada Mas Abrar, Bu Romi, Ketua IKP, dan Presiden Peperingasi. Sekiranya ini menjadi awal yang baik untuk kita semua untuk berkolaborasi
di bidang lingkungan dan menjadi awal yang baik juga bagi daerah-daerah untuk membuka peluang kerjasama dengan PT Pertamina, bukan saja yang ada di Tarakan, tapi juga yang ada di regional masing-masing. Ya. Terima kasih kepada teman-teman. Bu Romi, apakah ada yang masih ada yang mau disampaikan atau Mas Hendrik? Cukup, makasih. Ya, cukup. Semoga aktivitas di pagi hari ini boleh membawa manfaat luar biasa untuk depannya. Terima kasih sekali lagi. Ibadah puasa bagi sukses selalu dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Sampai jumpa. Oke, teman-teman, saya izin live dulu ya. Nanti kita koordinasi di ya, siap Mas. Ya, oke. Nanti bisa PC ya. Ya, WA. Ya. Sukses ya buat kita semua ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Thank you. Nah, kita agendain minggu depan kita ketemu lagi. Siap. Ya, oke, siap. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.